Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Konco Mangan. Malam ini, kita akan membongkar rahasia gaib dari weton Sabtu Legi. Sebuah weton yang dipercaya memiliki khodam penjaga, sedulur papat yang kuat, serta aura pangayoman yang membuat pemiliknya disegani di alam nyata maupun alam gaib. Simak dengan hati tenang, karena setiap kata mengandung makna dari ilmu leluhur. Weton Sabtu Legi memiliki jumlah neptu 14. Dalam perhitungan Jawa, angka ini bukan sekadar hitungan, tetapi sebuah pintu untuk membaca watak, rejeki, hingga nasib spiritual seseorang. Orang Sabtu Legi dikenal tegas, keras dalam prinsip, namun hatinya halus dan penuh rasa. Wibawanya membuat ia dihormati, bahkan tanpa harus memaksa. Dan inilah sebab mengapa weton ini dipercaya selalu ditemani oleh khodam gaib. Khodam yang mendampingi Sabtu Legi umumnya berasal dari golongan pangreksa. Ada yang berwujud harimau gaib, simbol kekuatan dan keberanian. Ada pula prajurit leluhur yang menjaga martabat dari fitnah dan serangan. Bahkan, tidak jarang khodam pusaka leluhur ikut melindungi, terutama bagi mereka yang masih menyimpan benda warisan keramat. Lebih dalam lagi, weton Sabtu Legi juga memiliki sedulur papat 5 pancer. Sedulur putih membawa kejernihan pikiran. Sedulur merah memberi keberanian, meski kadang mudah tersulut amarah. Sedulur kuning menjadi penarik rejeki, meski sifatnya naik turun. Sedulur hitam memberi kekuatan gaib dan firasat yang tajam. Semua itu berpusat pada pancer, yaitu diri sejati si pemilik weton. Jika ia rajin tirakat, berdoa, dan menjaga laku, maka sedulur papat ini akan bersatu. Membawanya pada keselamatan, rejeki yang mengalir, dan perlindungan gaib yang kuat. Namun, jika lalai, maka energi itu bisa berbalik. Rejeki seret, hati gelisah, bahkan diganggu makhluk halus. Itulah sebabnya leluhur selalu mengingatkan, orang Sabtu Legi sebaiknya rajin tirakat, puasa muti, dan sedekah, agar khodam dan sedulur papat tetap selaras. Sifat dan watak Sabtu Legi. Pangerten lan waskita, orang Sabtu Legi biasanya peka, bisa membaca situasi sebelum hal terjadi. Terkadang ucapannya menjadi kenyataan cocok wicoro. Tegas dan berwibawa, sering dianggap keras, padahal sesungguhnya memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Watak batin halus, meskipun tampak tegas, hatinya sebenarnya mudah tersentuh dan sayang keluarga. Rejeki, neptu 14 tergolong sedang. Artinya rejekinya tidak selalu lancar, kadang naik turun. Namun biasanya selalu ada jalan keluar ketika dalam kesulitan. Cocok bekerja di bidang yang butuh tanggung jawab dan kepemimpinan. Misalnya perdagangan, jasa, atau posisi yang dipercaya banyak orang. Jodoh. Jodohnya cocok dengan weton yang berneptu 9, 10, atau 15. Misalnya Minggu Wage, Jumat Pon, atau Rabu Kliwon. Dalam rumah tangga biasanya membawa ketegasan, jadi perlu pasangan yang sabar agar seimbang. Spiritualitas. Orang Sabtu Legi punya aura pangreksa, pelindung. Kadang terlihat disegani meski tidak bermaksud menakuti. Potensi kuat untuk dekat dengan dunia gaib atau mudah didampingi khodam leluhur. Jika tidak dijaga dengan doa, bisa sering mendapat firasat lewat mimpi. Laku kejawen yang cocok, puasa muti atau minimal tirakat malam Selasa Kliwon untuk memperkuat rejeki dan kewaskitaan. Rajin sedekah kecil-kecilan, meski hanya makanan, karena rejekinya semakin lancar jika sering berbagi. Membaca doa keselamatan atau wirid setelah maghrib agar aura pelindung tetap kuat. 1. Energi dasar Sabtu Legi. Neptu 14 menjadikan orang Sabtu Legi punya karakter ganda. Di satu sisi keras dan tegas, di sisi lain hatinya halus dan penuh perasaan. Energi dasarnya adalah pangayoman, melindungi. Itu sebabnya orang Sabtu Legi sering dipercaya, disegani, bahkan dijadikan tempat curhat meski ia sendiri jarang meminta. Weton ini membawa sifat waskita, firasat tajam, dan sering mendapat tanda lewat mimpi. 2. Khodam pendamping. Menurut pakem Jawa, orang Sabtu Legi umumnya diikuti khodam yang termasuk golongan pangreksa penjaga. Wujudnya bisa berbeda-beda tergantung garis keturunan dan laku spiritual, tapi umumnya berupa harimau gaib, simbol wibawa, pelindung dari serangan musuh atau energi negatif. Prajurit leluhur, khodam ini menjaga martabat dan melindungi dari fitnah. Kiai penjaga pusaka bisa muncul jika ada darah keturunan yang menyimpan pusaka atau raja leluhur. Khodam pendamping ini biasanya aktif ketika pemiliknya sedang menghadapi bahaya, difitnah, atau berada di tempat angker.
3. Sedulur Papat. Dalam kejawen, sedulur Papat 5 Pancer adalah saudara gaib yang lahir bersama kita. Untuk Sabtu Legi, sedulur Putih, arah timur, membawa kejernihan pikiran dan ide-ide baik. Sedulur Merah, arah selatan, membawa keberanian dan ketegasan, kadang membuat marah cepat tersulut. Sedulur Kuning, arah barat, membawa rejeki, tetapi rejeki ini sifatnya datang dan pergi, naik turun. Sedulur Hitam, arah utara, membawa kekuatan gaib dan firasat, kadang membuat Sabtu Legi peka dengan dunia lain. Pancer, diri sejati orang Sabtu Legi biasanya kuat. Jika sering menyatu dengan doa dan tirakat, sedulur Papat ini bisa membawa keberuntungan besar dan menjauhkan dari malapetaka. 4. Potensi spiritual. Orang Sabtu Legi berpotensi menjadi pemimpin spiritual kecil di lingkungannya. Bukan berarti jadi guru, tapi bisa jadi sosok panutan. Jika tekun tirakat, bisa mendapat ngelmu panggraita, kemampuan membaca tanda gaib. Sering diberi mimpi peringatan oleh leluhur atau sedulur Papat. 5. Laku untuk menguatkan. Puasa muti 1 hari setiap Sabtu Legi untuk menyeimbangkan energi sedulur Papat. Membakar kemenyan atau dupa setiap malam Jumat Kliwon sebagai penghormatan leluhur. Sedekah nasi putih atau makanan sederhana setiap Selasa Kliwon agar rejeki tidak tersendat. Membaca doa keselamatan atau ayat suci sesuai keyakinan ketika hendak tidur, agar sedulur Papat selalu dalam kendali yang baik. Dari sisi spiritual, Sabtu Legi adalah weton yang kuat dalam perlindungan, keras dalam prinsip, namun lembut dalam batin. Jika dijalani dengan laku yang benar, bisa menjadi pribadi yang disegani manusia maupun makhluk halus. Itulah rahasia gaib dari weton Sabtu Legi. Weton yang keras namun penuh welas asih. Dijaga oleh Khodam Pangreksa, dan dikuatkan oleh sedulur Papat. Sebuah anugerah yang harus dijalani dengan laku, bukan dengan kesombongan. Terima kasih sudah menyimak Misteri Koncomangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar sampean tidak ketinggalan kisah mistis dan spiritual Nusantara lainnya. Salam Rahayu, salam misteri.